Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan sebuah generator DC mini yang bentuknya sederhana tapi manfaatnya bagi siswa sangat banyak ya. Kita lihat di sini. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe serta klik tombol notifikasi lonceng agar dapat menerima video terbaru dari saya tentang pembelajaran. Nah, baik, kita mulai bagaimana cara pembuatannya ya. Yang pertama kita lihat dulu alat yang digunakan ya, yaitu gergaji, obeng, kuas, tang, multitester. Kemudian bahan yang digunakan triplek 1 mm, kemudian kayu broti ukuran 4 cm kali 5 cm kali 9 cm, kabel, gear motor, ini motor kipas angin ya, piringan CD, kemudian kipas angin DC, ini kita ambil dari bekas komputer, kemudian ring karet, karet pemutar, lem Altico, panel, LED, pipa kuningan, mur dan baut serta cat. Ya. Kemudian kita lihat di sini rancangan atau desain yang saya buatkan di sini bentuknya sederhana, ya, yang pastinya ini gear motor kipas angin nanti dipasang, dan di sini kipas angin komputer ya bekas kita gunakan sebagai generator DC-nya nanti. Ya, kita lihat di sini cara pembuatan alat praktikumnya. Yang pertama, triplek dipotong dengan ukuran panjang 29 cm dan lebar 25 cm dan kemudian dicat dengan kuas. Sebenarnya ukuran terserah kita membuatnya, yang pastinya ini ukuran yang saya buat ya. Kemudian kipas angin diletakkan pada triplek dengan pengikat seperti gambar satu ya. Ini papan tripleknya ini sudah dicat. Kemudian inilah kipas angin bekas yang dari CPU komputer. Ya, saya ambil, saya modif. Ini kabelnya keluarkan dari sebuah kipas angin ini ya. Modif, kita buka. Ya, kemudian selanjutnya kita lihat kipas angin DC diberi ring karet ya. Ini saya gunakan ringnya ini sebetulnya karet gas LPG nih yang saya manfaatkan. Ya, di tengah kemudian dilem dengan Altico ya, menggunakan Altico. Jadi dia ada untuk pemutarnya nantinya, pemasangan pemutarnya. Jadi karet gas itu yang saya lem ya, agar memudahkan membantu berputar kipas angin tersebut. Jadi kita buka nih tutupnya, tutup kipas angin ini kita buka, kita rombak ya, kita modif bentuknya agar bisa dilem dan bisa diputar dari luar ya. Kemudian ini kayu broti dipotong dengan ukuran 14 cm kali 5 cm dan 9 cm seperti ini dia ya. Kemudian diletakkan di triplek dan kemudian dibaut dan disekrup ya. Ini dia untuk meletakkan nantinya gear motor. Kita lihat di sini. Nah, gear motor diletakkan di atas broti kemudian dibaut seperti gambar. Nah, ini sebenarnya gear motor kipas angin bekas. Jadi kipas angin itu sudah rusak, kita ambil ininya, gearnya supaya membantu pemutaran nanti di sini. Ya, gear kipas angin. Untuk memutar kiri dan kanan kipas angin dia ada gear motor di kipas angin itu, ini kita ambil. Ya. Kemudian pipa kuningan ya dibaut ke gear motor seperti gambar 5. Ini sebetulnya supaya membantu memudahkan kita memutar. Ini untuk pegangan putaran biar memutar untuk memutarkan kipas yang di sini ya. Nah, selanjutnya kita lihat dua piringan CD yang berdiameter 12 cm dan dua piringan CD yang berdiameter 6 cm disatukan dengan lem Altico ya untuk tempat karet pemutar dan baut pada gear motor seperti gambar 6. Nah, di sini yang diameter 12 cm ya, diantaranya ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah itu yang 6 cm yang piringan CD yang kecil. Biasanya di situ yang kecil itu software, itu isinya software driver langkat itu ada. Jadi di tengahnya ini ada piringan CD lagi. Nah, jadi dia pertama piringan yang 12 cm, kemudian dilem piringan yang lebih kecil di tengah dalam,
baru ditutup lagi, ya ditutup lagi dengan diameter 12 cm. Ya, oke, berikutnya kita lihat lagi. Karet pemutar dipasang pada roda piringan CD dan ring karet yang tadi yang kita lem tadi seperti gambar. Nah, jadi tadi yang piringan yang berdiameter 6 cm itu berada di tengah untuk dudukan karet ini gitu ya. Dudukan karet ini karetnya jadi bisa untuk di sini dibuatkan ya. Nah, selanjutnya panel dibaut, ya, panel dibaut pada triplek dan 4 buah lampu LED dihubungkan pada panel dan dihubungkan pada kabel kipas DC seperti gambar, ya. Nah, sebenarnya kipas DC tetapi ketika kita gunakan lampu ini, ternyata kita bolak-balik dia hidup juga. Tidak tergantung positif dengan negatif, tapi hasil prakteknya dibolak-balik hidup juga. Ya, lampu LED 4 buah ini, ya kita buat di sini dan kabel positif negatifnya itu dimasukkan ke dalam panel ini, ya dihubungkan nantinya ke lampu LED. Ini panelnya sudah dipasang, ya. Next kita lihat. Kemudian pada alat praktek diberi nama generator DC, ya. Nah, di sini kita buat namanya generator DC. Jadi sudah terhubung dengan lampu LED tadi, ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana cara penggunaannya, ya. Nah, ini sudah saya praktekkan kepada anak siswa, ya, ke siswa, dan kemudian kita lihat di sini mereka mengukurnya dengan menggunakan multitester analog, ya. Jadi keterangan sini saya buat peserta didik memutar gear motor. Jadi ini siswa yang satu ini memutar, kemudian siswa yang satu lagi ini dia mengukur berapa tegangan yang dihasilkan, dan yang satu mengamati mencatat berapa tegangan maksimum setelah diputar dihasilkan. Nah, jadi kemudian melihat keadaan lampu yang dihasilkan, melakukan pengukuran untuk mengukur tegangan yang dihasilkan oleh generator DC tersebut, ya. Nah, di sini kalau lampunya redup berarti dia tegangannya itu biasanya mengecil. Mengamatinya, jadi anak bisa menyimpulkan nanti. Nah, berikutnya ini seperti itu juga, ya. Berikutnya, nah, peserta didik memutar gear motor yang lebih kencang gitu ya. Yang tadi pelan, ya sekarang kecepatannya itu sedang bisa. Kemudian melihat keadaan lampu, gitu ya. Keadaan lampu yang pertama tadi slow, kemudian sedang. Bagaimana diamati tegangannya kan gitu. Kemudian, nah ini motor dengan kecepatan cepat. Gitu. Kemudian melihat keadaan lampu yang dihasilkan untuk mengukur tegangan dan dihasilkan oleh generator DC tadi. Nah, di sini sudah bisa dipraktekkan ke anak. Oh, ternyata sebuah generator itu dipengaruhi oleh putaran. Semakin cepat putarannya, maka energi listrik yang dihasilkan oleh generator mini ini ya besar pula. Tapi kalau kecepatan putarnya rendah, berarti yang dihasilkan energi listriknya rendah pula. Jadi intinya siswa bisa mengamati, siswa bisa melihat secara langsung ternyata generator dipengaruhi oleh putaran. Semakin kencang putaran, maka semakin besar energinya. Jadi dia berbanding lurus, ya, putaran dengan tegangan listrik atau energi listrik yang dihasilkan. Nah, terima kasih atas perhatian, atas partisipasinya, ya. Seperti biasa, jangan lupa like and subscribe karena gratis. Oke, salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.